Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Asifa dari Prodi D3 Kebidanan, NIM B20200110, akan menghafalkan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin dan kelenjar endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai yang dibutuhkan oleh organ tersebut. Kemudian kelenjar terdiri dari dua tipe, yaitu endokrin dan eksokrin. Kelenjar endokrin melepas sekresinya langsung ke dalam darah, sedangkan yang eksokrin itu melepas sekresinya ke dalam duktus pada permukaan tubuh seperti kulit dan organ internal. Fungsi dari kelenjar endokrin adalah mengontrol rangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan, terus menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu. Kemudian yang keempat, mengatur oksidasi, metabolisme, dan meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halus, meningkatkan metabolisme lemak, terus hidrat arang, protein, vitamin, dan mineral. Fungsi dari hormon adalah mengendalikan proses-proses dalam tubuh manusia, seperti proses metabolisme, proses oksidatif, perkembangan seksual, dan lain-lain. Kemudian satu, itu ada kelenjar hipofisis. Kelenjar ini disebut juga dengan gladula pituitaria ya. Terletak di sela tursika, berbentuk oval, diameter 1 cm. Kelenjar ini terbagi menjadi lobus anterior dan posterior, terdiri dari adenohipofisis, berasal dari oopharing. Terus yang kedua, kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi 3 bagian mendasar berdasarkan letaknya, yaitu bagian depan atau anterior, bagian tengah atau sentral, bagian belakang atau posterior. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan beberapa macam hormon, yaitu satu, hormon somatotropin untuk merangsang metabolisme protein. Kemudian yang kedua, hormon tirotropin untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan dari kelenjar gondok. Yang ketiga, hormon adenokortikotropin itu untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan aktivitas dari kulit ginjal. Yang keempat, ada hormon laktogenik, itu untuk memelihara korpus luteum. Yang kelima, ada hormon gomadotropin, ini untuk merangsang pematangan folikel dalam ovarium, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron pada wanita. Kemudian pada pria ada hormon gonadotropin, berfungsi untuk merangsang terjadinya spermatogenesis serta merangsang sel-sel interstitial testis untuk menghasilkan hormon endokrin dan testosteron. B, ada kelenjar hipofis tengah. Ini hanya memproduksi satu hormon disebut dengan MSH atau melanocyte
melanosit stimulating hormone. Hormon ini bertanggung jawab dalam perawatan kulit manusia. Yang ketiga ada kelenjar hipofis belakang menghasilkan dua macam hormon, yaitu yang pertama hormon vasopressin atau hormon diuretik untuk mempengaruhi proses reabsorpsi urin pada tubulus distal. Yang kedua hormon oksitosin untuk merangsang otot polos yang terdapat dalam uterus. Yang kedua ada kelenjar tiroid terletak di bagian depan leher, kerongkongan atau bagian kerongkongan di bawah kartilago tricoid, antara fascia polymedia dan fascia prevertebralis. Pada orang dewasa, berat tiroid kira-kira 18 gram. Dua lobus kanan dan kiri dibatasi oleh yang namanya isthmus. Masing-masing lobus ini ketebalannya 2 cm sampai 2,5 cm, panjang 4 cm. Terdapat folikel dan parafolikuler. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid utama, yaitu tiroksin atau T4 atau tetraioditoinin berbentuk aktif yang namanya triioditonin atau T3. Sekresi hormon tiroid dikendalikan oleh kadar hormon perangsang tiroid, yaitu TSH atau thyroid stimulating hormone. Dihasilkan oleh lobus anterior kelenjar hipofisis. Kemudian kalsitonin adalah polipeptida yang menurunkan kadar kalsium serum dengan menghambat reabsorpsi kalsium, dan pada tulang juga menghasilkan dua bentuk hormon, yaitu hormon tiroksin untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Yang kedua ada hormon triiodontironin. Ini berfungsi sama seperti hormon tiroksin. Fungsi hormon tiroid antara lain mengatur laju metabolisme tubuh, mengatur pertumbuhan testis, saraf dan tulang, kemudian mempertahankan sekresi GH dan gonadotropin kalau nggak salah. Ya. Kelenjar paratinoid ini terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid. Apalagi jumlahnya ada 4 buah, menghasilkan hormon parahormon untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah, mengatur metabolisme tubuh. Kelenjar paratiroid ini berwarna kekuningan, berukuran kurang lebih 3 x 3 x 3 mm, beratnya 100 mg. Ya, beratnya 100 mg. Terus kelenjar paratiroid ini mensintesa dan mengeluarkan hormon paratiroid atau PTH, dikendalikan oleh hormon kalsium dalam plasma. Dalam ginjal, PTH meningkatkan reabsorpsi kalsium. Pada tulang, PTH merangsang aktivitas osteoplastik. Kemudian pada usus, PTH meningkatkan reabsorpsi kalsium. Kelenjar anak ginjal, apalagi ini, terletak di kutub atas kedua ginjal.
menempel pada ginjal. Kemudian terdiri dari 2 lapis, yaitu bagian korteks dan bagian medula. Korteks adrenal mensintesa 3 hormon, yaitu hormon mineralokortikoid itu untuk mengatur keseimbangan elektrolit dengan meningkatkan retensi natrium. Kemudian yang kedua, glukokortikoid berfungsi dalam metabolisme glukosa yang meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Kemudian yang ketiga, androgen atau hormon seks, yaitu estrogen dan estrogen. Pada bagian medula berfungsi untuk menghasilkan 2 hormon, yaitu 1. Hormon adrenalin berperan dalam segala hal yang berhubungan dengan peningkatan fisiologis pada manusia. Yang kedua, hormon noradrenalis itu kebalikan dari hormon adrenalin. Yang kelima ada kelenjar pankreas, terletak di retroperineal, rongga perineal atas, rongga abdomen atas. Panjangnya sekitar 10-20 cm, lebar 2,5 cm sampai 5 cm. Berfungsi sebagai endokrin dan eksokrin. Di pankreas terdapat pulau-pulau Langerhans. Terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel beta atau B, sel alfa atau A, dan sel delta atau D. Berdiameter 75 sampai 150 mikrometer. Terus efek anabolik dari hormon insulin, yaitu yang pertama, efek pada hempar untuk meningkatkan sintesa dan penyimpanan glukosa. Yang kedua, efek pada otot, meningkatkan sintesis protein, meningkatkan transformasi asam amino. Kemudian yang ketiga ada efek pada jaringan lemak, meningkatkan sintesa trigliserida dari asam lemak bebas. Kemudian masing-masing sel ini menghasilkan hormon, yaitu pertama hormon sel alfa menghasilkan hormon glukagon berperan dalam reproduksi glukosa dalam darah. Sel beta menghasilkan hormon insulin berperan dalam menurunkan glukosa dalam darah. Terus kelenjar gonad atau kelenjar reproduksi terbentuk pada minggu-minggu pertama gestasi. Apalagi kelenjar ini terletak di bagian alat reproduksi pria dan wanita. Pada pria terdapat testis, pada wanita terdapat ovarium. Testis menghasilkan hormon testosteron dan estradiol di bawah pengaruh LH. Apalagi ovarium berfungsi sebagai organ endokrin dan reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium ini menghasilkan sel telur atau namanya ovum. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar ini yaitu ada hormon estrogen, terus berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi wanita. Kemudian kedua, hormon progesteron
berfungsi dalam perkembangan dan pertumbuhan alat reproduksi primer wanita. Terus hormon androgen berfungsi dalam pertumbuhan dan pertumbuhan primer pada pria. Yang keempat itu hormon testosteron berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan sekunder pada pria. Apalagi? Penyakit pada sistem hormon. Yang pertama, penyakit Addison itu karena berkurangnya produksi dari hormon glukokortikoid. Kedua, sindrom Cushing ini karena produksi yang berlebih pada hormon glukokortikoid. Terus diabetes mellitus ini karena kadar glukosa dalam darah meningkat. Kemudian ada hipotiroidea, ini akibat kekurangan hormon tiroid. Terus hipertiroidea itu hormon tiroid diproduksi secara berlebihan. Terus apa lagi? Udah.